Baik, perkenalkan nama saya Sofia Manulang dengan NIM 212410103069. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang operasi select pada query-query yang sudah saya buat sesuai dengan perintah yang ada, untuk melanjutkan di video saya sebelumnya tentang where. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian A. Nomor 1 yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, untuk menampilkannya ini kita bisa menggunakan select bintang from suppliers. Nah, jadi ini berfungsi untuk menampilkan semua isi dari tabel suppliers. Nah, ini dalam tabel suppliers itu ada supplier ID, company name, contact title, dan sebagainya. Lalu selanjutnya nomor 2, tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Ini sama dengan suppliers, tapi bedanya ini kan kita menampilkan tabel customers, berarti select bintang from customers. Lalu akan muncul semua isi dari tabel customers, yaitu customers ID, company name, contact title, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Nomor 1, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Sebelumnya kita bisa print tabel produk dulu seperti cara yang bagian A tadi, select from product. Nah, di sini kita akan menampilkan semua isi dari tabel produk, yaitu produk ID, product name, supplier, dan sebagainya. Di sini kita akan menampilkan ID-nya, namanya, harga, serta stoknya. Berarti kita bisa menggunakan select, produk ID-nya untuk ID, product name-nya untuk nama, untuk harga unit price, dan stoknya unit in stock, seperti itu. Lalu kita menggunakan select product ID, product name, sampai unit in stock from product, maksudnya dari tabel produk, seperti itu. Kita akan menunjukkan produk ID-nya, product name-nya, unit price-nya, dan unit in stock-nya dari tabel produk, seperti itu. Nah, kita akan menampilkan produk ID, product name, unit price, dan unit in stock. Selanjutnya untuk nomor 2 bagian B, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person. Ini sama ya, kita boleh print dulu tabel suppliersnya, karena kan kita mau ambil dari tabel suppliers. Jadi kita menggunakan tabel suppliers dong pastinya. Nah, ini suppliers ID, company name, contact name, dan sebagainya. Sementara di sini kita akan menampilkan ID-nya, nama, asal negara, serta kontak personnya saja. Berarti kita bisa select supplier ID. Nah, kalau ini kan supaya lebih gampangnya, bedanya ini select menggunakan ini from product. Nah, ini kan kalau select bintang from supplier kan artinya menampilkan semua yang ada dalam suppliers. Nah, bintang ini artinya semua yang ada dalam tabel suppliers. Sementara kita hanya menampilkan sebagian, beberapa, berarti select bintangnya kita ganti menjadi yang akan kita tampilkan. Yang akan kita tampilkan supplier ID, company name, country, phone, seperti itu. Ini sama seperti select bintang from suppliers tadi, tapi kalau kita menggunakan bintang, dia menampilkan semuanya. Kalau kita menggunakan ini, dia hanya menampilkan yang kita perintahkan, yaitu supplier ID, company name, country, dan phone, seperti itu. Kita select, nah dia hanya menampilkan yang kita perintahkan saja, seperti itu. Seperti itu supaya lebih mudah dimengerti ya. Lalu masuk ke bagian C. Yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod. Untuk ini maksudnya ID produknya itu nama kolomnya ID prod, lalu nama produknya itu sesuai kolom asli,
tetap tidak diganti, lalu untuk harganya diganti menjadi harga, lalu serta stok semua barangnya itu kita ganti jadi stok barang ini. Ini maksudnya menggunakan ini karena dia ada spasi di dalamnya. Karena di sini itu nggak ada spasi seperti itu, nanti jadinya error. Jadi menggunakan ini. Kalau kita menggunakan ini, itu ini ya sama dengan tanda kutip. Itu artinya kurung ini artinya tanda kutip kalau di ininya, di kodenya seperti itu. Supaya dia bisa spasi, menggunakan spasi. Kalau nggak menggunakan ini dia nggak bisa menggunakan spasi. Nah, jadi di sini select product ID as ID prod. Ini sebenarnya nggak perlu ya, karena dia nggak pakai spasi. Tapi dipakai itu juga bisa. Select product ID as ID prod, artinya product ID-nya ini nanti kita ganti namanya menjadi ID prod. Lalu product name, lalu unit price kita ganti menjadi harga, namanya harga ya sesuai tadi. Lalu unit in stock adalah stok barang. As itu artinya alias seperti itu. Jadi unit in stock alias stok barang seperti itu. From products, ini tadi sama seperti yang di atas, kita hanya menampilkan yang kita perintahkan, yaitu product ID, product name, unit price, dan unit in stock seperti itu. Kita run. Nah, jadi ini tadi product ID-nya itu udah diganti jadi ID prod. Ini tetap product name. Lalu ini harusnya tadi di sini namanya itu unit price, harga nama aslinya itu unit underscore price seperti itu. Tapi karena kita menambahkan as harga alias harga, maka dia berubah menjadi harga. Sama seperti ini stok barang. Nah, ini kan ada spasi karena kita buat spasi tapi harus menggunakan tanda kutip ini. Karena kalau nggak menggunakan ini dia akan error seperti itu. Karena spasi nggak dihitung di PG admin ini. Lalu yang nomor 2 bagian C, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. ID suppliernya diganti sesuai nama kolom asli tetap. Lalu nama perusahaan diganti menjadi nama PRSH. Lalu asal negaranya tetap. Lalu asal negaranya ini diganti jadi asal aja ya. Lalu kontak personnya tetap. Kontak personnya kita ganti jadi kontak spasi person. Itu sesuai dengan yang perintah. Kita bisa buat di sini select supplier ID karena tadi sesuai nama asli ya untuk yang ID suppliernya. Lalu nama perusahaan, company name as nama PRSH. Itu sesuai dengan perintah ya, kita ganti nama perusahaan menjadi nama PRSH. Lalu country-nya kita ganti menjadi asal, nama kolomnya kita ganti menjadi asal alias country alias asal. Lalu font-nya alias contact person sesuai dengan perintah seperti itu dari tabel suppliers. Nah, kita run. Nah, di sini supplier ID-nya tetap sesuai dengan nama kolom ya. Lalu nama perusahaannya ini harusnya tadi kalau sesuai dengan tabel itu namanya company name. Tapi karena kita menggunakan alias nama PRSH, dia berubah menjadi nama PRSH. Lalu ini country-nya berubah jadi asal. Lalu font-nya ini berubah jadi contact person. Seperti itu. Nah, ini kan tadi pakai spasi, jadi kita menggunakan tanda kutip. Lanjutnya kita masuk ke bagian D. Nomor 1, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, di sini maksudnya itu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, ini alamat supplier ini itu terdiri dari address, city, dan country. Maksudnya itu di kolom alamat supplier ini
ada address-nya, city-nya, dan country-nya. Jadi dia address-nya, city-nya, dan country-nya itu dalam satu tabel seperti itu. Dia nggak pisah-pisah kolom. Berarti kita harus gabungkan ya address, city, dan country. Tapi untuk yang 3 ini dipisahkan oleh koma aja seperti itu. Oke, kita bisa bikin kodenya yaitu select supplier ID, ini ID suppliernya, lalu company name untuk namanya, serta address-nya. Nah, address-nya ini terdiri dari ini ya, alamat supplier itu terdiri dari address, terus ini tandanya itu kalau garis 2 ini artinya menggabungkan kolom seperti itu. Jadi address-nya itu digabungkan kolomnya sama city sama country, tapi address dipisahkan koma dengan city, dipisahkan koma dengan country. Jadi ini lambangnya menggabungkan, terus ini memisahkan address dan city-nya ini dalam satu kolom dia. Jadi setelah address-nya koma, city, koma, country seperti itu. Lalu untuk tabel yang ini, gabungan dari yang ketiga ini, kita beri nama alamat supplier. Nah, ini semua kita ambil dari tabel suppliers. Untuk lebih jelasnya kita coba run ya supaya bisa dijelaskan lebih baik itu. Nah, ini supplier ID-nya, company name-nya, lalu ini alamat suppliernya yang tadi tabelnya. Nah, di sini udah tergabung address-nya itu ini dipisahkan oleh koma London, koma UK. Lalu ini address-nya PO sampai 4, lalu koma. Ini apanya, city-nya New Orleans, lalu koma ini country-nya USA. Sampai ke bawah itu koma, Ann Arbor itu city, USA itu country. Ini 707 ini adalah address-nya. Jadi maksudnya itu dalam satu tabel itu digabungkan antara address, city, dan country dan dipisahkan oleh koma. Ini koma, ini koma, seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 2D, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Lalu nama lengkap terdiri atas titelnya, first name-nya, dan last name-nya yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, ini untuk alamat lengkapnya sama ya seperti yang ini tadi yang di atas, tapi ini namanya untuk alamat ini yang dari address ini bedanya hanya di sini alamat lengkap. Kalau ini tadi kita buat alamat supplier, kalau ini kita beri nama alamat lengkap, tapi isinya sama, address, city, country, sama dengan ini tadi. Lalu untuk yang nama lengkap itu terdiri dari first name, terdiri dari title, first name, dan last name. Nah, caranya sama ya, tapi bedanya kalau ini kan menggabungkan address, city, dan country, sementara ini menggabungkan title of courtesy, lalu first name dan last name. Nah, di sini juga bedanya antara address, city, dan country ini dipisahkan oleh koma, sementara di sini dipisahkan oleh spasi. Nah, ini spasinya. Komanya ini kan, ini koma, nah ini spasi seperti itu. Jadi setelah title, spasi first name, spasi last name dalam satu tabel yang sama dengan nama tabel, nama lengkap seperti itu. Semua ini diambil dari tabel employees. Kita run. Nah, seperti ini. Nama lengkap itu adalah berisi titelnya Miss, Mrs, Nancy ini first name-nya, W ini last name-nya. Seperti ini ya, Dr. titik Andrew, lalu Fuller, lalu ini Miss Janet Leverling, seperti itu. Ini titelnya, ini first name, ini last name. Ini tadi sama, ini alamatnya, lalu title ini city, ini country USA, pisahkan koma seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian E. Di bagian E, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan bulannya itu berbentuk angka, harinya berbentuk angka, tahunnya juga berbentuk angka tapi 4 digit. Lalu
kita masuk ke kodenya ya. Nah, ini kodenya ini udah ada dari dari soal di sini. Mulai dari sini sampai sini udah ada di soal. Nah, bedanya dengan soal itu tadi di sini. Ini DD YYYY. Nah, untuk soalnya itu kita modifikasi ininya aja. Jadi karena kita mau menunjukkan bulan tapi dalam angka, berarti kita bisa ini MM itu kalau M dia month, kalau D dia day, kalau Y itu year gitu. Tapi kalau dengan angka berarti dia MM, kalau misalnya hari dalam angka itu DD, kalau misalnya tahun dalam angka itu YYYY. Nah, ini MM-nya 2 karena 2 digit ya, bulan 2 digit, lalu D-nya juga 2 digit. Nah, ini 4 berarti 4 digit, berarti contohnya seperti 2022. Nah, kalau 2 digit berarti jadi 22 seperti itu, atau 23, 24 berarti tahun 2024 seperti itu. Nah, kita hanya mau modifikasi ininya aja. Karena diminta bulan, hari dan tahun dengan angka, ya udah kita buat MM, DD, YY sampai kali. Seperti itu. Lalu kita bisa run. Nah, seperti ini. Kita fokus ke sini aja. Nah, di sini kan sesuai tanggal ya, sesuai tanggal saat ini. Sekarang tanggal 27, ini bulannya bulan 5, tanggal 27 tahun 2022. Itu sama dengan sampai ke bawah ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke nomor 2 bagian E. Di sini modifikasilah kode E sama soalnya, namun di sini bedanya bulannya dengan angka, harinya dengan nama seperti Senin, Selasa, Rabu seperti itu. Itu dalam bahasa Inggris ya. Monday, Thursday seperti itu. Lalu tahunnya hanya 2 digit seperti itu. Berarti ini kita copy aja ke sini, kita hanya mengubah ini. Kalau misalnya bulannya dengan angka berarti MM. Lalu kalau misalnya harinya nama berarti day seperti itu. Karena kan dia nama. Berarti day. Kalau misalnya angka DD seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun dengan nama itu berarti year. Kalau misalnya dengan angka berarti YY. Nah, karena 2 digit berarti Y-nya itu kita buat 2 kali aja. Jadi dia hanya menampilkan 2 digit seperti itu. Kalau tadi 4 digit, Y-nya 4 kali seperti itu. Kita bisa tambahkan garis ya. Kalau ini apa aja bebas. Kalau misalnya mau dikasih strip juga bisa. Nah, kalau ini nanti pengaruhnya ke sini. Kalau kita buat strip juga dia bakalan ganti jadi strip seperti itu. Seperti ini kalau kita ganti strip juga bisa. Jadi dia nggak harus selalu ini ya, garis penghubung. Nah, seperti ini strip seperti ini. Nah, ini kita coba run ya. Nah, Friday seperti itu. Jadi day-nya itu formatnya itu nama seperti itu, Friday. Karena sekarang hari Jumat. Lalu ini bulannya bulan 5 tahun 2022. Seperti itu. Lalu lanjut ke bagian F. Bagian F nomor 1, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, jadi kita akan menampilkan ID pegawainya, lalu tanggal lahirnya, lalu tanggal mulai kerjanya, serta usianya pada saat masuk perusahaan. Kita di sini coba print ini dulu ya, tabel employees-nya. Nah, ini semua. Jadi kita mau menampilkan ID-nya, lalu tanggal lahirnya, birth date, lalu tanggal mulai kerjanya, hire date, tanggal perekrutan, serta usianya pada saat masuk seperti itu. Berarti kalau usianya pada saat masuk itu mulai dari ini ya, perekrutan dikurang lahir ya, berarti mulai dia lahir sampai dia direkrut itu usia berapa. Berarti dia direkrut pada usia segitu, seperti itu kan caranya. Oke, kita bisa
buat di sini select employee ID untuk ID pegawainya, lalu birth date, lalu hire date. Lalu untuk usia pada saat masuk perusahaan itu kita menggunakan extract year from age, hire date, birthday as usia masuk kerja. Maksudnya itu extract year itu berarti tahunnya, jarak antara hire date dan birth date-nya itu berapa tahun, seperti itu. Jadi kita hanya mengambil tahunnya aja. Hire date-nya ke birth date-nya itu jaraknya berapa tahun sih, seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan menjadi usianya saat masuk kerja pastinya. Jadi dalam tabel ini kita bisa beri nama usia masuk kerja, seperti itu. Kita kasih nama itu untuk tabelnya ini nanti. Dan ini kita bisa ambil dari tabel employees tadi. Kita run. Nah, seperti ini. Jadi employee ID-nya itu, lalu ini birth date-nya, ini hire date-nya. Terus ini usianya pada saat masuk kerja. Itu ini 43 didapat dari jarak antara hire date-nya ini ke birth date-nya ini. Dia 43 tahun. Seperti itu jaraknya. Ini juga seperti itu. Nah, kan untuk menghitung dia direkrut itu kan usia pada saat direkrut itu kan dia lahirnya kapan. Lalu pas direkrut dia berarti usia berapa, seperti itu kan. Lalu selanjutnya yang F nomor 2, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Oke, di sini kita bisa select employee lagi. Nah, jadi kita mau menampilkan ID-nya, ini tadi sama. Lalu tanggal mulai kerjanya yaitu hire date-nya, lalu tanggal sekarang, lalu masa kerjanya sampai saat ini. Berarti pertama kita select employee ID untuk ID-nya, lalu hire date-nya untuk tanggal mulai kerja, lalu tanggal sekarang itu kita menggunakan now, buka kurung, tutup kurung, seperti itu. Ini untuk menunjukkan tanggal sekarang ini tanggal berapa, seperti itu. Lalu ini extract year from age now, maksudnya itu tahun sekarang, tahun 2022 ini jaraknya ke dia semenjak direkrut. Jadi semenjak direkrut sampai sekarang dia udah berapa tahun, seperti itu. Jadi jarak antara tahun sekarang sampai tahun dia direkrut itu udah berapa tahun. Nah, itu adalah masa kerjanya, seperti itu. Jadi tabel ini kita bisa kasih nama masa kerja, seperti itu. Dan diambil dari tabel employees pastinya. Coba kita run. Oke, select tinggalan S. Nah, ini now-nya bisa kita ini ya, supaya ini tanggal-tanggal jamnya ini nggak ikut, kita bisa kasih titik 2 lalu date. Nah, date ini artinya kita hanya menampilkan tanggal aja, seperti itu. Jadi waktunya nggak ditampilkan. Nah, jadi sekarang itu tanggal 27 bulan 5 2022. Jarak dari tanggal sekarang dengan tanggal dia direkrut itu sebanyak 30 tahun. Berarti dia udah bekerja selama 30 tahun, mulai dari direkrut sampai hari ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya bagian G. Ini. Yang pertama, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Nah, kita ini dulu ya. Kita bisa tampilkan tabel order detailnya dulu. Ini, select from order detail. Nah, ini order detailnya. Ada order ID, product ID, unit price, quantity, dan diskon. Jadi di sini kita akan menampilkan order ID-nya, terus quantity-nya ini, lalu unit price-nya, serta quantity dikali unit price, seperti itu. Kita bisa buat select order ID. Ini select order ID untuk order ID-nya,
lalu kuantitinya ini, lalu unit price-nya ini, lalu quantity dikali unit price. Karena di sini kan serta nilai quantity kali unit price. Nah, ini quantity kali unit price ini, tabelnya ini boleh kita kita buat apa namanya? Nama tabelnya itu detail apa ya? Detail quantity seperti itu. Nah, jadi ini semua bisa kita tampilkan kita ambil dari tabel order detail. Jadi kita hanya menampilkan order ID, quantity, unit price, lalu quantity dikali unit price-nya, seperti itu. Taran. Nah, detail quantity ini berarti ini tadi order ID, quantity, unit price. Ini adalah quantity dikali unit price, berarti 12 dikali 14 itu sama dengan 168. Nah, ini berarti quantity dikali unit price sama dengan ini. Lalu ini yang selanjutnya 10 dikali 9,8, seperti itu. Jadi ini untuk perkalian kita bisa menggunakan bintang ini ya. Oke, selanjutnya bagian G nomor 2. Tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, lalu serta nilai barang yang sedang dipesan, seperti itu, dari tabel produk. Oke, kita bisa select lagi untuk melihat ya, ini hanya untuk sekedar melihat aja. Sebenarnya kalau udah nggak mau lihat nggak perlu ditampilkan. Nah, ini jadi kita mau menampilkan ID-nya, ini produk ID-nya, lalu harga per unitnya, unit price, lalu jumlah yang sedang dipesan atau unit on order ini, lalu nilai barang yang sedang dipesan. Nilai barang yang sedang dipesan itu kan berarti yang dipesan berapa, lalu harganya berapa, dikalikan. Misalnya yang dipesan 2, lalu harganya misalnya 2.000, seperti itu. Berarti nilai yang dipesan itu 2 dikali 2.000, seperti itu kan pastinya. Berarti yang dikalikan adalah yang sedang dipesan, yaitu unit on order dan harganya, seperti itu. Berarti units on order dikali unit price-nya, seperti itu. Nah, itu nilai barangnya. Kita bisa buat di sini, kita buat kodenya select product ID untuk ID produknya, lalu unit price-nya untuk harga per unit, lalu unit on order untuk jumlah yang dipesan, lalu nilai barangnya itu jumlah yang dipesan dikali harganya, harga yang dipesan, seperti itu. Berarti unit price dikali unit on order, supaya lebih rapi. Nah, jadi setelah dikalikan kita masukkan ke kolom dan kita beri nama nilai barang, seperti itu. Dan kita ambil dari tabel products. Kita run. Nah, produk ID-nya ini, unit price-nya, unit on order-nya. Jadi unit price dikali unit on order masuk ke nilai barang, yaitu ini. Berarti kalau unit price-nya 18 tapi yang di order itu nggak ada, berarti nilai barangnya nggak ada dong. Lalu kalau unit price-nya 19, yang di order 40, berarti 19 dikali 40 sama dengan 760, seperti itu, hingga ke bawah, seperti itu. Lalu yang H, kita lanjut ke bagian H. Bagian H nomor 1. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Oke, berarti kita di sini bisa ambil dari tabel produk. Kita ingin menampilkan nama produk dan jumlah yang diorder, berarti select product name dan units on order. Oke, kita run ini dulu ya. Nah, ini product name-nya, ini unit on order. Nah, di sini ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Berarti ini akan ditampilkan
berurut mulai dari yang paling sedikit atau yang paling kecil. Nah, ini kan enggak berurut. 0, 40, 70, 0. Balik lagi ke 0 seperti itu. Nah, kita mau mengurutkan dari yang paling sedikit. Berarti 0, 0, 0, 0. Itu sampai yang ke paling besarnya dari yang paling kecilnya seperti itu. Di sini kita bisa menggunakan order by seperti itu. Nah, order by ini untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang mau kita urutkan itu kan units on order. Berarti kita bisa order by units on order. Berarti mengurutkan kolom units on order mulai dari yang paling kecil seperti itu. Kita run. Nah, dia udah terurut 0. Nanti semakin ke bawah dia semakin besar. Ini 0. Nah, ini 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2 bagian H. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Huruf depan nama belakang paling besar maksudnya itu di last name-nya itu huruf depannya itu di bagian last name itu dari yang paling besar seperti itu, atau dari yang paling tinggi mulai dari Z sampai ke A. Pertama kita coba ini ya, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee. Berarti first name kita bisa tukar ya, first name supaya lebih rapi, first name dulu, lalu last name, lalu ini lama bekerja berarti age now, hire date. Berarti jarak dari tanggal sekarang itu ke tanggal dia direkrut itu sama dengan lama dia bekerja seperti itu. Jadi kita print age now, hire date alias lama bekerja. Jadi dia akan dimasukkan ke tabel lama bekerja. Jarak antara tanggal sekarang dan tanggal dia direkrut adalah lama dia bekerjanya seperti itu. Nah, lama bekerjanya itu udah 30 tahun 26 hari, lalu ini 29 tahun 9 bulan 13 hari. Ini first name-nya Nancy, last name-nya Davolio. Nah, di sini di perintah ini kita akan mengurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Berarti nama belakang itu last name. Nah, berarti huruf depan last name ini kan D, F, L, P. Nah, di sini kita mau mengurutkan mulai dari yang terbesar, berarti dari Z sampai ke A. Ini kan enggak berurut, ini D, ini F, L, P, B di bawah. Kita akan mengurutkan dari yang paling besar, tapi hanya nama belakang, itu hanya last name. Berarti kita bisa menggunakan order by last name dash. Nah, ini bedanya dengan ini tadi. Order by ini hanya mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Sementara di sini kita mengurutkan dari yang paling besar ke terkecil. Jadi kita bisa menambahkan di sini fungsi dash seperti itu. Lalu kita bisa run. Dash ini untuk mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ini udah terurut ya last name-nya. Last name-nya itu S, P, L, K, F, D, dari yang terbesar S-nya yang paling besar sampai ke terkecil B. Tapi hanya last name. First name-nya tetap mengikuti ini ya pastinya last name-nya. Seperti itu. Michael, J, R, A, gitu. Lalu yang terakhir bagian I, hanya satu, ini tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Seperti itu. Oke, di sini pertama kita mau tampilkan ini dulu, nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, yaitu product name, unit price, dan ini harga yang telah diberikan diskon 25%, berarti harganya dikali 0,75 karena diskonnya 25%, berarti harganya dikali 0,75. Lalu ini kita masukkan ke dalam sebuah kolom yang kita beri nama setelah diskon, maksudnya itu harga setelah diskonnya.
Putaran. Nah, ini produk name-nya, harganya 18, setelah diskon, setelah dikali 0,75 menjadi 13,5. Sama dengan ini, awalnya 19, tapi setelah kita kasih diskon jadi 14,25 harganya. Oke, lalu selanjutnya tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Harga real ini maksudnya unit price-nya ya. Harga real ini harga sebenarnya, bukan setelah diskon. Jadi kita mengurutkan yang unit price, bukan yang setelah diskon ini. Seperti itu. Oke, kita bisa menggunakan order by. Nah, ini kan disuruh tampilkan dari yang paling mahal, berarti dari yang paling besar ke terkecil. Kita menggunakan DEX lagi, seperti itu. Karena kalau nggak menggunakan ini, dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, ini order by product name-nya, karena kita akan menampilkan berdasarkan nama produk paling besar, dan harga realnya, unit price-nya yang paling besar, seperti itu. Berarti order by product name paling besar dan unit price paling besar. Kita run. Nah, seperti ini. Unit price-nya dari yang ini N, karena kan dan, berarti kita menggunakan N. Lalu ini produk name-nya udah dari ini ya, paling besar Z, W. Lalu unit price-nya nggak bisa ternyata. Berarti kita coba order by lagi. Nah, seperti ini kita coba dulu. Nggak bisa. Oke, kita masuk ke bagian I. Di sini tampilkan nama hanya satu ya, hanya ini. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberi diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Pertama kita akan menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberi diskon 25% ya. Di sini kita menggunakan select product name, unit price, dan unit price dikali 0,75. Karena diskonnya 25%, berarti unit price-nya dikali 25%. Harga awalnya dikali 25%, dikali 0,75 berarti diskonnya 25%, seperti itu. Lalu ini unit price dikali 0,75 ini kita masukkan ke kolom setelah diskon, seperti itu. Jadi nama kolomnya itu setelah diskon. Nah, produk name-nya ini, lalu unit price-nya 18, setelah diskonnya 13,5. Jadi awalnya harganya 18, setelah diskon 25%, harganya menjadi 13,5, seperti itu. Ini harga awalnya 19, harga setelah diskonnya 14,25, seperti itu, seterusnya sampai ke bawah. Lalu selanjutnya tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Berarti ini nama produknya kita urutkan berdasarkan yang paling mahal atau yang paling besar, seperti itu ya. Berarti dari Z sampai ke A, seperti itu. Lalu harga realnya paling mahal. Harga real itu unit price. Jadi ini unit price yang akan kita urutkan, bukan yang setelah diskon, seperti itu. Karena kan ini harga real, berarti unit price-nya, bukan harga diskonnya, seperti itu. Kita bisa menggunakan order by product name dash. Ini kan karena kita mengurutkan dari yang paling besar, jadi kita menggunakan ini. Lalu koma unit price dash, karena ini juga kita mengurutkan dari yang paling mahal, seperti itu. Kita coba run. Nah, seperti ini. Di sini kenapa ini kan udah berurut Z, W, V, U. Nah, kenapa di sini beda-beda? Nggak berurut? Sebenarnya ini berurut. Jadi dalam
satu jenis ini, maksudnya jika hurufnya ini sama, disitulah dia diurutkan. Jadi ini di urutan pertama ini 9,5, di yang awalnya huruf Z, yang paling mahal itu 9,5, seperti itu. Lalu masuk ke W, di yang huruf depannya W, itu yang paling mahal 33,25. Nah, seperti ini ya, V-nya ada 2. Jadi yang diurutkan dari yang paling mahal itu yang 2 ini saja, yaitu 43,9 dan 16,25. Seperti ini, T ada 4. Nah, yang diurutkan itu hanya yang dari T ini aja. Ada banyak ini T. Nah, ini. Dari semua T ini, itulah yang diurutkan, bukan dari yang Z sampai ke A. Yang diurutkan itu sesuai dengan abjadnya. Abjad A diurutkan dari yang paling mahal, abjad B diurutkan seperti itu. Jadi abjad T, semua dari abjad T ini diurutkan dari yang paling mahal, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang kurang baik mohon dimaafkan, dan selamat berjumpa kembali.